Kasus dugaan pelanggaran hak cipta yang melibatkan penyanyi dangdut populer Lesti Kejora dan musisi Yoni Dores terus bergulir dan menjadi sorotan publik. Situasi semakin memanas setelah pedangdut senior, Tessa Mariska, ikut bersuara di media sosial, mempertanyakan mengapa nama Lesti harus diseret dalam permasalahan ini. Sampai sekarang pun belum terjawab kenapa harus Lesti. Yang diincar, kenapa harus Lesti. Yang dicari, kenapa harus Lesti. Yang difitnah, kenapa harus Lesti. Yang dipidanakan, diancam dipidanakan, kenapa harus Lesti. Yang kalian sebut-sebut dia maling, kenapa itu harus di Lesti. Lesti, Lesti, Lesti. Mungkin kalian mau tidur ingat Lesti, mau bangun ingat Lesti. Semua hari-hari kalian dihantui oleh seorang Lesti Kejora. Lesti tidak bisa membalas karena Lesti orangnya terlalu baik. Tapi ingat, Lesti mempunyai kakak-kakak seniornya yang sesama penyanyi dangdut yang siap pasang badan buat Lesti, terutama gue. Paham ya? Paham ya? Tessa Mariska sebelumnya telah melontarkan sindiran keras terhadap asisten Yoni Dores, menyebutnya sebagai pihak yang tidak bijak dalam mengelola permasalahan ini. Dalam unggahan terbarunya, Tessa kembali menyuarakan pendapatnya dengan nada yang lebih tajam. Ia menyebut bahwa masalah ini seharusnya tidak hanya menyasar Lesti, yang menurutnya hanyalah seorang penyanyi yang membawakan karya orang lain. Lantas seperti apa jawaban pihak Yoni Dores menyikapi pernyataan Tessa Mariska? Karena yang buat cover kan Lesti, yang lain tidak. Kenapa dibilang, kenapa Lesti sih gini-gini kan gitu? Kenapa Aulia enggak? Sedangkan Bagai Ranting yang Kering itu dinyanyikan oleh Aulia, Sri Devi. Saya ada semua kok rekamannya. Memang dinyanyikan, tapi kan kita nggak komplain tentang yang masalah dinyanyikan itu. Kita ini klaim yang cover, sedangkan mereka tidak cover lagu itu. Ya kita nggak mungkin klaim mereka dong, itu yang kalau saya klaim mereka itu yang salah. Kalau ke pihak label kan Pak Yoni sudah kesana ya, makanya udah bertanya. Ada Lesti datang nggak untuk minta izin? Pihak label sendiri kan bilang nggak ada izin, kan Pak Yoni udah jelaskan. Nama Fevi, asisten dari musisi Yoni Dores, sempat menjadi perbincangan panas di media sosial setelah pernyataannya yang kontroversial. Ia mengklaim bahwa Lesti Kejora tidak akan mencapai popularitasnya saat ini tanpa membawakan lagu ciptaan Yoni Dores. Ucapan tersebut memicu reaksi beragam, dengan banyak pihak menilai tindakan Fevi sebagai upaya pansos di tengah konflik hak cipta yang tengah berlangsung. Setelah viral dan mendapat kritik tajam dari netizen serta beberapa tokoh industri musik, Fevi akhirnya muncul di hadapan awak media. Dalam pernyataannya, ia mengakui bahwa tindakannya tersebut keliru dan tidak bijaksana. Fevi juga menyampaikan permintaan maafnya secara terbuka, baik kepada Lesti Kejora, Yoni Dores, maupun publik yang telah terganggu oleh pernyataannya. Pertama memang itu salah saya untuk jadinya kelihatannya bicaranya seperti itu. Padahal kan itu saya sebelum nyanyi itu ada saya ngomong yang lain dan ditanyanya hal yang sebenarnya bukan ngarah ke situ. Sampai itu sebenarnya ada yang diedit. Sedangkan yang bicara saya yang baik-baik, yang saya bilang Mbak Lesti tolong dong. Mbak Lesti kan tuh panutan, semua orang kan fans. Semua ya kalau saya lihat Dede itu di TV, kan saya hanya bisa lihat di TV. Yang sependengaran saya, pasti Lesti itu orangnya humble. Pasti Lesti itu orangnya tuh bijak. Nggak ada itu semua keluar di media gitu loh. Yang bagus-bagusnya saya ngomong tentang Lesti, saya nggak pernah bilang Lesti suaranya jelek, nggak ada. Saya bilang saya ngefans Lesti itu suaranya luar biasa, saya bilang gitu. Nggak tahu kenapa yang bisa timbul di saat itu. Dan sebenarnya sih tahu saya emosi itu speednya aja ya kan dicepetin ya gitu. Padahal nggak begitu emosi banget aslinya. Saya tuh ngefans banget sama Lesti gitu loh. Dan saya ngelihat apalagi ya kan saya ikut juga ya. Saya tuh salut, bener-bener kok ada yang bisa suaranya keren banget begini. Sebenarnya bangga juga, Bagai Ranting yang Kering itu dinyanyiin sama dia, kenapa nggak bangga gitu loh. Saya juga seneng kalau lagunya, makanya gini, dengan ada yang ketemu dengan Pak Yoni, kenapa nggak nextnya bisa juga dia nyanyiin lagunya Pak Yoni
yang memang untuk dia, kan itu. Dan suatu kebanggaan juga mungkin Pak Yoni untuk bisa menciptakan lagu buat dia gitu loh. Mungkin kan silaturahmi itu kan terjalin kalau kita kenal sama-sama kan bisa ke depannya baik-baik. Dan saya tuh sangat-sangat menghargai Mbak Lesti, bukannya kebalikannya. Kalau yang kayak kemarin tuh saya juga suka ketawa sendiri kalau lagi ngelihat tayangan-tayangan di medsos tuh. Ya saya pikir ini lucu banget gitu. Karena memang nggak ada niat ke situ, jadi saya anggapnya lucu aja. Meski Fesi telah menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan akibat ucapannya, kekecewaan terhadap Lesti Kejora rupanya masih mengganjal di hatinya. Dalam wawancara eksklusif dengan tim Cumi Cumi, Sevi mengungkapkan rasa kecewanya terhadap Lesti, yang hingga kini belum menunjukkan itikat baik untuk bertemu dengan Yoni Dores, pencipta lagu yang diklaim terlibat dalam dugaan pelanggaran hak cipta. Namun, ajakan tersebut tidak pernah mendapat tanggapan dari pihak Lesti. Fevi merasa sikap diam yang ditunjukkan oleh ibu dua anak itu justru memperkeruh suasana. Belum ada Mbak sampai sekarang, karena saya memang udah nunggu seminggu ya kayaknya ya. Tapi belum ada yang respon dari pihak pengacara, ya manajemen kayak apa, belum ada. Itu yang ya kami terus menunggu aja. Sebenarnya kalau memang Lesti bisa ditemuin pada saat kita ke sana atau somasi, kan kita tinggalin tuh nomor telepon, alamat apa semua kan lengkap ya. Kalau memang Mbak Lesti belum sempet kan bisa ada adiknya, wakilnya atau siapa ya. Yang penting paling tidak ada feedback. Jadi saya ada bukti-buktinya di Polda juga ada. Karena gini Mbak, di Polda itu kan kalau misalkan kita buat LP ternyata bukti-bukti dan saksi-saksi itu tidak cukup dan tidak memenuhi persyaratan, kita nggak mungkin ada dapat surat laporan itu. Pasti akan disuruh pulang lagi untuk memenuhi kelengkapan, biasa begitu. Karena jujur aja ya, saya di sini kan maaf hanya niatnya bantu Pak Yoni Dores. Yang saya respect, support karena dia baik ya menurut saya. Dengan timnya Lesti diam, sehingga kan mungkin saya manusia biasa juga Mbak, yang nggak sempurna. Mungkin ada kata-kata saya yang salah, saya juga minta maaf gitu ya kan. Tapi pada dasarnya saya tidak ada juga itikat untuk hal yang enggak. Dengan timnya Lesti ini diam, jadinya kan ya timnya Yoni yang kelihatannya tuh apa ya, ada maksud yang gimana ya kan, apa karena memang tidak ada klarifikasi dari pihak sana, sehingga kayak tambah buruk aja citra kita, karena kan kita ini siapalah, bukan seperti diva seperti seorang Mbak Lesti kan gitu.